Sekedar pergi ke gereja bukan otomatis kita tertanam di gereja. Halo? Sekedar kita berkunjung ke gereja secara teratur bukan berarti kita otomatis tertanam di dalam rumah Tuhan. Hai guys, welcome di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Tahu nggak sih guys kalau ibadah onsite kita sudah berjalan setiap hari Minggu jam 11 siang. Gimana cara daftarnya? Kalian cukup registrasi melalui link yang ada di bawah ini. Yuk, kalau kalian di Bandung bisa langsung daftar dan jangan sampai kehabisan slot ya. Info berikutnya, pendaftaran kelas dasar kekristenan sudah dibuka loh. Di kelas DK, kita akan belajar hal-hal esensial dalam kekristenan. Misalnya, kenapa sih kita harus baptis? Terus, gimana ya cara mendengar suara Tuhan? Dan apa aja sih karunia Roh Kudus itu? Nah, buat menjawab itu, kalian bisa langsung mendaftarkan diri ke dalam kelas DK melalui link di bawah ini. Last but not least, sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan nih buat Tuhan. Kalian bisa scan QR Code yang tertera di layar kalian, atau bisa juga transfer ke nomor rekening yang ada. Selamat memberi! Oke, gak usah lama-lama lagi. Enjoy the service guys! Apa kabar semuanya? Mari sama-sama kita naikkan pujian untuk Tuhan. Come on! Yes, you are good, say, and you are good, and your mercy endureth forever.
seperti rusa yang merindukan air. Begitupun hati kami Bapa, kami haus akan Roh-Mu Tuhan. Dan ini nyanyian hati kami Bapa. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, menolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama katakan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami menerima anugerah-Mu dan masa depan yang telah Tuhan berikan buat kami. Karena Tuhan yang telah membelinya, Tuhan telah membeli kami dan kami telah lunas dibayar. Maka kami memiliki hidup dengan masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mempersembahkan masa depan kami. Kami mau mengatakan bahwa kami tidak takut untuk menghadapi hari-hari ke depan karena Tuhan yang telah menjaminnya untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama-sama naikkan pujian kepada Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas Halo teman-teman Campus Connection, senang kita bisa berjumpa kembali di dalam minggu yang pertama di bulan Februari ini. Dan luar biasa, perjamuan kudus yang tadi kita lakukan bersama menjadi satu inspirasi mengingatkan kita kembali akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib bagi setiap kita. Sehingga kita punya kesempatan yang baru, kita punya masa depan yang cerah yang terbentang di hadapan kita. Dan kita jalani bersama-sama dengan Kristus. Nah, sebelum kita membahas firman Tuhan lebih lanjut, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memasuki di bulan yang kedua di tahun 2022 Tuhan. Tuntun kami, bukan cuma sekedar menjalani hari-hari, tetapi tuntun kami melangkah di dalam janji Tuhan. Melangkah di dalam iman bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Tuhan sedang membawa kami untuk mengalami terobosan. Oleh karena itu tuntun kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berbicara ya Bapa, Roh Kudus, tolong dan tuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Teman-teman, satu kali
ketika ibadah mahasiswa telah selesai, majulah seorang mahasiswa yang meminta untuk saya doakan. Ya, hal yang sering kali terjadi. Nah, tetapi entah kenapa kali ini ketika dia meminta untuk saya doakan, saya tidak langsung buru-buru untuk mendoakan, tetapi justru saya bertanya kepada dia apa yang perlu saya doakan dan kenapa dia minta untuk saya doakan. Dan akhirnya dia cerita betapa dia merasa frustrasi, terjebak dengan pergumulan yang sama, dengan masalah yang sama, sekalipun dia sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun. Dan untuk itu saya coba bertanya satu pertanyaan yang sebelumnya pun saya tidak terpikirkan sebelumnya. Saya tanya seperti ini, sebelum kamu ke ibadah mahasiswa ini, sebenarnya kamu sudah beribadah di tempat mana? Di gereja mana? Karena wajahnya terasa asing bagi saya. Dan kemudian dia menjawab, Kak, sebelum ini saya sekitar 2 tahun di gereja A dan sebelumnya lagi di gereja B. Entah kenapa saya justru kembali bertanya lagi, kamu tahu nggak gembala kamu di gereja yang terakhir itu siapa namanya? Dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Dan akhirnya dia mengaku bahwa sebenarnya di gereja terakhir dia hanya sesekali hadir. Ya Kak, sebulan sekali lah saya datang ke tempat tersebut. Dan saya tanya lagi dia dengan lebih jelas, kamu pernah terlibat di dalam kelompok kecil atau kelompok pemuridan yang ada? Dan kemudian dia katakan, Kak, aduh saya nggak punya waktu, saya sibuk untuk belajar Kak. Saya nggak punya waktu untuk hal-hal yang seperti itu. Dan akhirnya saya menemukan ada satu hal dari kehidupan mahasiswa tersebut. Dia ingin didoakan, dia ingin bertumbuh, dia ingin mengalami terobosan dalam masalah rohani, tetapi dia mengabaikan komunitas rohani. Nah, banyak orang berharap ketika sudah beribadah, sudah berdoa, maka otomatis Tuhan akan mengangkat mereka keluar dari masalah kehidupan yang sedang mereka alami. Dan kalaupun mereka belum keluar dari masalah tersebut, maka mereka merasa mungkin Tuhan masih agak menghukum mereka. Tetapi satu saat pasti otomatis Tuhan akan mengangkat masalah tersebut dari kehidupan mereka. Padahal seperti yang telah kita pelajari dari kehidupan Nehemia selama 1 bulan terakhir di sepanjang bulan Januari, untuk keluar dari masalah yang besar, yang bahkan melampaui kemampuan pribadinya, Tuhan memakai komunitas untuk bersama-sama Nehemia untuk bergerak dan kemudian membangun kembali apa yang tidak bisa dibangun, yaitu tembok Yerusalem selama 141 tahun tidak bisa dibangun. Tetapi secara bersama-sama di dalam komunitas, Nehemia mengalami terobosan kehidupan dan bahkan merubah nasib bangsanya, yaitu menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem dalam 52 hari. Ya, komunitas sedemikian pentingnya, dan Tuhan memakai komunitas, orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita mengalami terobosan secara rohani pula. Tuhan tidak memanggil kita hanya sekedar untuk berkunjung ke gereja setiap minggu, teman-teman. Dan kemudian kita melanjutkan kehidupan sesudah berkunjung ke gereja. Kita lanjutkan kehidupan kita seperti yang kita suka atau kita mau. Bergereja bukan seperti datang ke salah satu kursus bahasa asing yang kita ambil. Dan kemudian kita perlakukan kursus tersebut sebagai salah satu pelengkap kehidupan. Ya lumayan lah Kak, supaya kalau saya ada dalam situasi di mana saya harus berbahasa asing, maka saya sudah bisa. Gak gagap-gagap amat gitu dengan keadaan yang ada. Bukan teman-teman, bukan sebagai pelengkap hidup. Bergereja bukan sekedar pelengkap hidup. Dan ini yang kita bisa pelajari di dalam Mazmur 92 yang akan mengajarkan kita bagaimana Tuhan bisa memakai komunitas, Tuhan memakai gereja, Tuhan memakai rumah Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang mengalami pertumbuhan dan mengalami terobosan. Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita.
pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Di dalam Mazmur 92, khususnya di dalam ayat 13, kita akan mendapati satu pernyataan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Perhatikan kata-kata tersebut, bertunas, tumbuh subur seperti pohon aras. Apa yang dimaksud dengan tumbuh subur? Istilah tumbuh subur tentunya bukan istilah yang sering kali kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Coba bayangkan kalau seandainya kamu lagi di kampus ketemu teman, lalu kamu disapa teman kamu dan kemudian ditanya, gimana kabarnya? Nggak mungkin kan kita bilang, bersyukur tumbuh subur. Nggak ada yang pakai istilah seperti itu. Atau lagi di gym gitu kan, udah 6 bulan ikutan program fitness, dan kemudian ketemu teman, dan mereka katakan seperti ini, bro, keren banget, makin tumbuh subur. Nggak ada yang pakai istilah itu. Istilah tumbuh subur pasti bukan istilah yang familiar dan kurang kita pahami kalau kita baca secara sepintas. Padahal istilah tumbuh subur di dalam percakapan ini, di dalam Mazmur, punya makna artinya berkembang pesat. Punya makna artinya kita bertumbuh dengan sehat. Artinya makmur. Atau bertumbuh secara rohani juga. Nah, sehingga kalau orang mungkin bertanya hari ini kepada kita, ayo bro, gimana progres goal kamu tahun ini? Tumbuh subur tersebut bisa kamu jawab dalam konteks hari ini. Wah, maju pesat, banyak pencapaian yang bisa gue jalanin di dalam bulan yang kedua ini. Hai sis, gimana kerohanian kamu? Kamu bisa jawab, wow, Tuhan itu baik, gue belajar banyak banget dalam 1 tahun terakhir ini. Nah, itu istilah yang mungkin lebih kita kenal dan kita bisa pakai untuk menggambarkan yang namanya tumbuh subur. Tetapi teman-teman, ini yang harus kita sadari bahwa kita mestinya mengalami apa yang disampaikan oleh ayat tadi, bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Itu bagian yang seharusnya kita alami. Tetapi kok nggak semua yang mengalaminya? Siapa sih yang pastinya harus mengalami janji tersebut? Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 dari Mazmur 92. Dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 14 bukan bicara kalau kamu ke gereja, kamu akan bertumbuh. Bukan dalam seperti itu. Tetapi justru ditekankan berkata bahwa mereka yang ditanam di bait Allah. Nah, itulah yang akan mengalami pertumbuhan, akan tumbuh subur, akan bertunas. Luar biasa kalau saya baca ayat ini. Saya senang sekali karena inilah gambaran dan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita ketika seseorang tertanam di bait Allah. Dan dampaknya di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Luar biasa, sampai masa tua pun tetap berbuah. Kenapa? Karena mereka yang ditanam di rumah Tuhan bisa bertumbuh dengan baik secara emosi, secara relasi bisa terus berkembang, di dalam pengenalan akan Tuhan bisa berkembang. Sungguh luar biasa dampaknya. Nah sayang, tidak sedikit dari kita ya, di tengah-tengah tahun 2022 ini kita bisa jujur berkata, Kak, saya nggak bertumbuh subur seperti itu. Bukannya mengalami pertumbuhan secara rohani, tetapi mungkin kamu dengan jujur berkata, saya justru sedang ada di dalam kondisi kering rohani. Bukan merasa sedang berkembang secara emosi dengan sehat, tetapi justru kamu merasa sedang tertekan terus-menerus. Bukan merasa punya relasi yang kuat dengan teman-teman yang lain, tetapi justru semakin merasa lonely. Bukan merasa semakin segar di tengah-tengah pelayanan yang ada, justru kita mengeluh dan kemudian kita katakan, Kak, saya capek luar biasa. Saya pergi ke gereja, Kak, tetapi saya nggak bertumbuh subur.
Dan seringkali ketika kita ada di dalam keadaan seperti ini, kita cepat-cepat ngambil kesimpulan dan kita menyalahkan gereja. Oh, kayaknya gerejanya kurang nih. Ah, kayaknya saya mesti pindah gereja. Ah, kayaknya memang komunitas saya kurang mendukung saya. Tetapi semestinya kita harus lihat kembali kepada firman Tuhan. Dikatakan satu kebenarannya itu, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kenapa harus tertanam? Bukankah sekedar datang atau sesekali ke gereja saja sudah cukup? Seringkali di dalam Alkitab kehidupan manusia dan pertumbuhannya digambarkan seperti pohon dengan akar dan buah. Di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga contohnya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, itu salah satu contoh gambaran tentang kehidupan kita manusia dan kemudian digambarkan dengan pohon yang berakar dan kemudian menghasilkan buah. Nah, kita sadar teman-teman, pohon bertumbuh hanya ketika tertanam. Tidak ada pohon yang bertumbuh karena dia berpindah-pindah tempat atau bertumbuh tanpa punya akar yang tertanam. Hanya dengan tertanam, barulah akar pohon bisa merambat ke dalam tanah, mencari sumber air dan kemudian sumber nutrisi untuk memenuhi kebutuhannya di dalam bertumbuh dan bahkan menghasilkan buah. Nah teman-teman, sekedar pergi ke gereja bukan otomatis kita tertanam di gereja. Halo? Sekedar kita berkunjung ke gereja secara teratur bukan berarti kita otomatis tertanam di dalam rumah Tuhan. Pergi ke gereja sebenarnya bagi kita bisa jadi hanya sekedar pergi ke tempat atau ke gedung di mana ada acara kerohanian sedang dilaksanakan dan kemudian kita merasa kita dihibur dan kemudian sesudah itu kita melanjutkan kehidupan kita. Seringkali itulah anggapan orang terhadap gereja dan seperti sikap seseorang yang sedang lagi berkunjung ke sebuah restoran. Dia datang ke restoran, kemudian dia pesan makanan yang ada, kemudian dengan tujuan untuk menikmati makanan itu. Enak nggak ya? Enak nggak ya? Lalu kemudian bahkan membandingkan, oh kayaknya kalau dibandingin dengan restoran yang lain itu, kayaknya masakannya lebih enak yang di tempat yang lain itu tuh. Dan tak heran kemudian akhirnya kita dengan sikap yang sama seperti itu pula kita hampiri gereja, kita datang ke gereja dan sibuk untuk membandingkannya. Dan tidak heran akhirnya kita stagnan. Kita mengalami kemandekan rohani. Kita nggak pernah selesai dari masalah yang semestinya kita bisa selesaikan dengan baik. Kenapa? Karena kita memilih dan bersikap untuk tidak tertanam di dalam satu komunitas. Tidak tertanam di dalam gereja. Tidak tertanam di dalam rumah Tuhan. Dan itulah yang dialami pula mahasiswa yang di dalam cerita saya tadi. Padahal kalau gereja dalam pengertian yang sebenarnya di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, dikatakan sebagai eklesia. Ek artinya keluar, kaleo artinya dipanggil. Jadi gereja adalah kumpulan orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Dengan satu tugas yang mulia. Jadi bicara tentang ke gereja, bicara tentang tertanam di rumah Tuhan, bicara juga tentang membangun relasi di dalam komunitas orang percaya. Ada relasi di dalamnya teman-teman. Apa yang kita alami ketika kita tertanam? Ada dua hal yang pasti terjadi ketika kita menghampiri kehidupan bergereja bukan sebagai dengan mentalitas orang yang datang ke restoran, tetapi justru membangun relasi yang baik di dalamnya. Yang pertama, akar kehidupanmu akan jauh lebih dalam. Akar kehidupan kerohanian kita akan jauh lebih dalam. Ketika kita tertanam, maka akar kehidupan kita bisa merambat lebih dalam. Dari pengenalan firman Tuhan yang tadinya sepotong-sepotong atau gado-gado, dengar sana, dengar sini, dengar di YouTube, dengar di sosial media. Tetapi kita mulai mengenal firman Tuhan secara utuh, bukan sembarangan. Kenapa? Karena kita ada di dalam satu komunitas secara teratur. Dari komunitas tersebut kita menjadi orang yang dikenal oleh orang lain. Dan kita pun boleh mengenal orang-orang yang lain punya kelebihan dan kelemahan. Sama-sama sedang belajar tentang kebenaran firman Tuhan.
Dari tertanam tersebut dan membangun relasi yang baik, kita jadi tahu siapa orang yang tepat untuk kita ajak ngobrol, diskusi, tukar pikiran, dan bahkan mendoakan kita ketika kita sedang mengalami pergumulan kehidupan. Bukan sekedar basa-basi. Itulah yang dikatakan sebagai orang yang tertanam di rumah Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika akar pohon merambat lebih dalam, maka dia akan menemukan sumber air dan nutrisi. Sehingga pohon tersebut tidak akan terganggu oleh datangnya panas, kering yang berbulan-bulan tersebut. Mungkin teman-teman pernah mengalami masa-masa panas terik dalam kehidupan, dalam keseharian kamu. Dalam soal relasi, studi, pekerjaan, atau bahkan mungkin musim kering berbulan-bulan karena kamu sedang dalam transisi kehidupan. Baru masuk perkuliahan atau bahkan baru lulus dan sedang mencari pekerjaan. Bukan masa yang mudah. Bukan masa yang nyaman, tetapi kita bisa terus bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam momen-momen tersebut justru. Coba pikirkan sejenak, apakah kamu sedang tertanam di dalam rumah Tuhan? Atau sekedar berkunjung ke rumah Tuhan? Tapi saya melayani kok Kak. Saya mau katakan begini, melayani tanpa terhubung dengan baik dengan Tuhan dan sesama orang percaya, maka hanya akan membuat kita exhausted. Sibuk melayani bukan ukuran bahwa kita benar-benar berkomunitas. Melayani tanpa membangun relasi di dalam komunitas hanya justru akan membuat kita lonely. Dan akan sangat terlihat hal tersebut ketika kita ada di dalam momen masa kering, musim kering dalam kehidupan kita. Akan sangat terlihat jelas ketika kita ada di momen transisi kehidupan kita. Sehingga tertanam bicara tentang komitmen untuk kita membangun relasi yang sehat di dalam satu komunitas. Tapi kan saya kan nggak ada hubungannya, Kak. Saya terlalu sibuk untuk semua hal yang lain. Saya harus jelaskan, orang yang tertanam di dalam rumah Tuhan, dampak yang dia alami bukan hanya sekedar dampak rohani, tetapi di dalam dampak keseluruhan kehidupannya. Saya ingatkan sekali lagi untuk hal ini teman-teman. Tertanam di rumah Tuhan bukan hanya untuk hal rohani, tetapi untuk seluruh sisi bagian kehidupan kita. Nah, bagian yang kedua, ketika kita tertanam di dalam rumah Tuhan, maka kehidupan kita akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati. Pohon yang tertanam akan bertumbuh. Pohon yang tertanam akhirnya daunnya tetap hijau. Dan pohon yang tertanam tersebut tepat pada waktunya menghasilkan buah. Di dalam ayat yang ke-8 tadi dari Yeremia, pasal yang ke-17, kita sudah membaca, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ketika kita tertanam, kita pasti tepat pada waktunya akan menghasilkan buah. Apa buah-buah tersebut? Sudah disinggung oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal yang ke-5, yaitu buah roh. Buah-buah perubahan, buah-buah yang merupakan dampak yang dihasilkan bukan karena kemampuan kita untuk berubah, tetapi perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Apa buah-buah tersebut? Galatia 5 ayat yang ke-22 menyinggung. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi, di tengah-tengah berbagai situasi yang ada, di tengah-tengah keadaan yang ada, buah-buah tersebut justru akan keluar. Karena kita tertanam. Di tengah-tengah kesulitan hidup, kasih itu justru ada. Di tengah-tengah pencobaan masalah, rasanya sakit, rasa lemah tubuh, tetapi justru damai sejahtera hadir. Di tengah-tengah tekanan deadline kuliah, masalah keluarga, tetapi yang muncul justru sukacita. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sadar ini bukan karena kita
Tetapi kita menjadi orang yang lebih kuat, orang yang lebih damai, orang yang jauh lebih tenang, orang yang jauh lebih penuh kasih. Karena ada Kristus, ada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang punya dampak positif kepada orang sekitar kita. Orang lain sudah panik, orang lain sudah putus asa. Kita justru tenang. Kita justru merasa damai. Orang yang sudah give up, kita justru makin semangat dan tekun untuk menyelesaikan tanggung jawab kita. Orang lain dikit-dikit sudah depresi, udah ngomong lonely. Kita justru punya teman-teman yang semakin solid. Saling mendoakan, saling encouraging each other di tengah-tengah masalah yang ada. Itulah buah-buah yang kita alami ketika kita tertanam di dalam suatu komunitas rohani, di dalam orang-orang percaya, komunitas orang-orang percaya, yaitu gereja. Itulah alasan kenapa ibadah mahasiswa ini saya beri nama Campus Connection. Karena saya ingin kita bukan sekedar punya teman-teman doang, bukan cuma sekedar punya kenalan doang, bukan cuma sekedar punya banyak teman. Walaupun itu memang baik untuk kita bangun di usia mahasiswa ini. Tetapi di dalam Campus Connection ini kita ingin menjadi komunitas yang menggembalakan para mahasiswa dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Komunitas. Tetapi bukan cuma sekedar kumpul. Kita menggembalakan teman-teman kita yang lain juga. Dengan apa? Dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ayo teman-teman, ambil bagian yang terbaik. Di mana kita menjadi orang yang tertanam di dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Bukan cuma sekedar datang, tetapi punya real community di dalam Tuhan dan dengan sesama. Itulah langkah di mana kita bisa mengalami terobosan. Bukan karena kita, tetapi oleh karena karya Tuhan. Dan Tuhan selalu memakai juga umatnya yang lain untuk menolong kita. Untuk mengalami terobosan kehidupan. Saya menantang teman-teman, siapapun kamu, dimanapun kamu berada. Saya menantang kamu untuk tertanam di dalam satu komunitas. Dan bahkan kalaupun kamu tidak menemukan komunitas tersebut, maukah kamu untuk memikirkan untuk tertanam di dalam Campus Connection. Dimanapun kamu berada, maukah kamu setidak-tidaknya untuk mengikuti komunitas kecil yang kita namakan cell group. Kalau kamu ingin tertanam, kamu ingin punya komunitas, orang-orang di mana kamu mulai belajar untuk percaya, kenal, terbuka satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Kita punya small groups, kita punya kelompok kecil di mana kita bisa saling menguatkan satu sama lain dan bertemu juga secara online. Jadi kalau kamu pun ada di luar kota, kamu bisa tetap terhubung dengan kita secara online dan kamu bisa scan QR code yang ada di bawah ini. Sehingga para pelayan, para volunteers bisa menghubungi teman-teman dan kamu bisa ambil langkah lanjutannya itu bertemu secara online dengan kelompok kecil yang ada. Ya, itu langkah praktis yang kita bisa lakukan untuk terhubung di dalam satu komunitas. Ingat teman-teman, bukan cuma sekedar tambah teman, bukan cuma sekedar beraktivitas, tetapi membangun komunitas. Karena Tuhan juga memakai komunitas sebagaimana Nehemia dan juga seluruh bangsa Yehuda yang lain bersatu padu untuk membangun kembali apa yang tidak bisa dibangun selama 141 tahun sebelumnya. Dan semuanya bisa diselesaikan hanya dalam 52 hari. Dan itu pasti pula terjadi dalam kehidupanmu di tahun ini kalau engkau belajar bersama-sama untuk tertanam dalam satu komunitas. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik. Tak pernah kami dibiarkan sendirian. Dan hari ini kami belajar Tuhan, bahwa untuk kemajuan kami, Tuhan memakai pula orang-orang di sekitar kami untuk menolong kami untuk mengalami terobosan. Untuk menolong kami untuk mengalami pemulihan. Untuk bersama-sama mengenal karya Allah. Di mana kami bisa mengalami pemulihan di dalam keluarga, dalam studi, dalam karir, di dalam relasi, di dalam kehidupan setiap pribadi kami Bapak. Oleh karena itu Bapak, kami hari ini merendahkan hati kami di hadapan Allah. Kami berkata, Tuhan, tolong kami untuk menemukan komunitas yang tepat. Tolong kami untuk bisa tertanam di dalam rumah Tuhan itu Bapak. Sehingga kami bisa bertumbuh, bertunas, dan bahkan bertumbuh subur Tuhan. Sebagaimana yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan setiap kami.
Tuntun kami Bapa di tahun 2022 ini Bapa, sehingga mengalami terobosan rohani. Saat ini hamba mau memberkati setiap teman-teman dimanapun mereka berada. Hikmat yang datangnya daripada Tuhan itu melimpah dalam kehidupan mereka, memampukan mereka untuk mengambil keputusan demi keputusan yang sejalan dengan kehendak Allah. Tuhan juga yang memberikan mereka damai, sukacita, pemulihan yang datangnya daripada Allah. Tuntun mereka di dalam langkah-langkah pemulihan. Siapapun yang sedang terjebak dengan masa lalu mereka, siapapun yang sedang bergumul dengan dosa, di dalam nama Tuhan Yesus mereka boleh mengalami kemerdekaan yang sejati yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka dengan kesehatan, dengan keuangan yang limpah dalam kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka butuhkan terpenuhi, terpelihara di dalam Kristus Tuhan. Saat ini Bapak, kami mau menjalani kehidupan kami dengan penyertaan yang datangnya daripada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua, kalau kamu ingin konseling, kamu ingin curhat, kamu ingin didoakan lebih lanjut, kalian bisa scan QR code yang ada di bawah ini, dan para volunteers dengan senang hati akan menghubungi dan mendoakan teman-teman semua. Dan jangan lupa, ibadah onsite kita di Bandung sudah berjalan secara reguler di Jalan Pasir Koja 58. Jadi pastikan kalian yang ingin datang secara onsite, ingin mengikuti ibadah ini secara onsite, daftar di dalam link yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.